Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu terkait dengan kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Kalau kemarin kita membahas seputar struktur cerita inspiratif, hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Namanya juga sebuah teks, pasti tidak akan lepas dari kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus membahasnya atau mendiskusikan bersama-sama terkait dengan kaidah kebahasaan ini. Kita lihat apa saja kaidah kebahasaan di dalam cerita inspiratif. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu apa? Deskriptif itu artinya itu adalah menggambarkan. Berarti kalimat deskriptif adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu. Sehingga pembaca ataupun pendengar itu seperti melihat atau merasakan sendiri hal yang digambarkan di dalam cerita inspiratif. Jadi agar lebih mudahnya itu kalau kalimat deskriptif ini adalah berkenaan dengan panca indera, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar seperti itu. Kita lihat contohnya. Afan Ghaffar hidup di lingkungan yang serba kekurangan. Ia harus berjuang lebih berat daripada anak-anak lainnya. Nah, pada contoh ini adalah termasuk ke dalam kalimat deskriptif karena menggambarkan bagaimana sih kehidupan Afan Ghaffar ini. Ternyata di dalam contoh ini, Afan Ghaffar itu digambarkan bahwa kehidupannya itu adalah serba kekurangan. Dan juga ia harus terus berjuang dan perjuangannya itu lebih berat daripada anak-anak yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat deskriptif. Jadi ada yang digambarkan. Agar apa? Agar pembaca atau pendengar itu ikut merasakan, ikut melihat. Oh, ternyata kehidupan Afan Ghaffar ini seperti ini ya. Gitu. Oke, selanjutnya menggunakan kata ekspresif. Nah, kaidah kebahasan ini pun juga tidak asing lagi ya, karena beberapa teks itu pasti ada kata ekspresif. Nah, kata ekspresif itu apa? Kata yang menggambarkan perasaan tokoh. Jadi ada perasaan tokoh yang digambarkan di dalam teksnya. Contohnya, dalam kutipan dialog berikut, capek, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga usaha. Nah, di sini digambarkan perasaan tokoh. Nah, perasaan itu seperti apa? Tokoh ini merasa sangat lelah sekali dengan perjuangannya, dengan usahanya. Seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan kata ekspresif. Lalu, ada kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu penggunaan majas. Di dalam cerita inspiratif, ada 3 majas yang digunakan. Yang pertama itu adalah majas metafora. Majas metafora ini apa? Majas yang menyebutkan suatu benda sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Contohnya, ayahnya selama ini menjadi tulang punggung. Nah, di sini ada sebuah benda. Bendanya itu apa? Bendanya itu adalah tulang. Nah, di sini berarti apa? Adanya benda sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Berarti benda tersebut ini memiliki makna lain. Maksudnya dari tulang punggung itu apa? Apakah tulang yang letaknya di punggung ataukah makna lain? Gitu. Seperti itu ya. Atau bisa juga seperti meja hijau. Nah, yang dimaksud meja hijau ini apakah memiliki makna lain ataukah meja yang berwarna hijau? Itu adalah majas metafora. Oke, selanjutnya itu adalah majas perumpamaan. Kalau majas perumpamaan ini adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung. Kalau majas perumpamaan ini mudah nih, ditandai oleh kata bak, ibarat, laksana, seperti, bagai, dan bagaikan. Kita lihat contohnya.
Ibaratnya bahtera yang sedang berlayar terang di lautan kehidupan. Tiba-tiba ia dilanda topan dan badai besar yang menimbulkan goncangan dahsyat. Berarti ini termasuk ke dalam majas perumpamaan. Ya, di sini ada perumpamaannya. Perumpamaan itu adalah ada ibaratnya. Ibaratnya bahtera yang sedang berlayar di terang di tengah laut, di terang di lautan kehidupan. Di sini ada majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung. Oke, selanjutnya itu adalah majas repetisi. Kalau majas repetisi ini adalah majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Nah, di sini ada contoh teksnya atau kutipan teks dari cerita inspiratif. Di sini ada 4 kali pengulangan kata, yaitu kata kejujuran. Nah, berarti pengulangan kata atau pengulangan kata kejujuran ini memiliki maksud apa? Maksudnya itu adalah untuk menekankan sesuatu apa yang ditekankan, yaitu sikap atau perilaku jujur. Nah, inilah 3 kaidah kebahasaan di dalam cerita inspiratif yang sangat dominan. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat membedakan antara kaidah kebahasan yang satu dengan kaidah kebahasan yang lain, dan juga dapat menunjukkan kira-kira di dalam cerita inspiratif ini mana ya yang termasuk kalimat deskriptif, mana ya yang termasuk kalimat penggunaan kata ekspresif, dan mana ya yang termasuk penggunaan majas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.